Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun latar belakangnya adalah ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah studi ilmu pengetahuan modern baru yang muncul pada tahun 1970-an. Tetapi pemikiran tentang ekonomi Islam telah muncul sejak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Karena rujukan utama pemikiran ekonomi Islam adalah Al-Quran dan hadis, maka pemikiran ekonomi ini munculnya juga bersamaan dengan diturunkannya Al-Quran dan masa kehidupan Rasulullah SAW pada abad akhir 6 Masehi hingga awal abad 7 Masehi. Setelah masa tersebut, banyak sarjana muslim memberikan kontribusi hak karya pemikiran ekonomi. Karya-karya yang sangat berbobot, yaitu memiliki dasar argumentasi religius dan sekaligus intelektual yang kuat, serta kebanyakan didukung oleh fakta empiris pada waktu itu. Banyak di antaranya juga sangat futuristik, di mana pemikir-pemikir barat baru mengkajinya selama ratusan abad kemudian. Pemikiran ekonomi ini di kalangan pemikir muslim banyak mengikuti hasanah pemikiran ekonomi dunia pada masa di mana barat masih dalam kegelapan atau bisa disebut juga dengan dark age. Pada masa tersebut dunia Islam justru mengalami puncak kejayaan dalam berbagai bidang. Adapun tujuan dari materi ini adalah yang pertama, dapat mengetahui pengertian Islam sebagai the way of life. Yang kedua yaitu dapat mengerti komponen ruang lingkup serta karakteristik dalam Islam. Yang ketiga yaitu dapat memahami esensi akal dalam Islam dan pengaruhnya terhadap ilmu pengetahuan. Yang terakhir dapat mengenal sejarah pemikiran ekonomi Islam di masa ke masa. Perkenalkan, nama saya Rukian. Oke, di sini saya akan menjelaskan Islam sebagai way of life. Dalam Islam, prinsip utama dalam kehidupan umat manusia adalah Allah Subhanahu wa taala, merupakan Zat yang Maha Esa. Ia adalah satu-satunya Tuhan dan pencipta seluruh alam semesta, sekaligus pemilik, penguasa, serta pemelihara tunggal hidup dan kehidupan yang tidak bandingan dan tandingannya. Ia adalah subuhun dan kudusun, yakni bebas dari segala kekurangan, kesalahan, kelemahan, dan bersih dari segala hal. Sementara manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dalam bentuk yang paling baik sesuai hakikat wujud manusia dalam kehidupan di dunia. Sebagai khalifah di muka bumi, sebagai khalifah Allah di muka bumi, manusia diberi amanah untuk memperdayakan sisi alam raya dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan makhluk. Sebagai khalifah Allah di muka bumi, manusia mempunyai kewajiban untuk menciptakan suatu masyarakat yang hubungannya dengan Allah baik, hubungan masyarakatnya harmonis, serta agama, akal, dan budaya terpelihara. Untuk mencapai tujuan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai hidayah yang meliputi berbagai persoalan akidah, syariah, dan akhlak demi kebahagiaan hidup seluruh makhluk baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai penyempurna risalah-risalah agama terdahulu, Islam memiliki syariah yang sangat istimewa, yakni bersifat komprehensif dan universal. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum segala aspek kehidupan, sedangkan bersifat universal adalah syariah Islam dapat diterapkan di berbagai waktu sampai yaumil hisab nanti. Al-Quran tidak menjelaskan hukum Islam secara terperinci. Al-Quran hanya mengandung prinsip-prinsip umum bagi berbagai masalah hukum Islam, terutama aspek muamalah. Adapun Nabi Muhammad SAW menjelaskan melalui berbagai hadisnya dalam kerangka yang sama dengan Al-Quran. Mayoritas hadis Nabi tersebut tidak absolut, terutama yang berkaitan dengan muamalah. Dengan kata lain, kedua sumber hukum Islam ini hanya memberikan berbagai prinsip dasar yang harus dipegang umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Untuk merespon perputaran zaman yang mengatur kehidupan duniawi manusia secara terperinci, Allah SWT menganugerahi akal dan pikiran. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW juga bersabda yang artinya, kamu lebih mengetahui urusan keduniaanmu. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, Islam sebagai the way of life merupakan ajaran yang memberikan petunjuk arah dan aturan-aturan atau syariat pada semua aspek kehidupan manusia guna memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Saya Alnabiana akan menjelaskan kedudukan akal dalam Islam serta pengaruhnya perkembangan terhadap ilmu pengetahuan. Manusia dinyatakan sebagai makhluk yang berakal. Akal merupakan salah satu kekayaan yang sangat berharga bagi diri manusia. Akal menjadikan manusia sebagai makhluk yang beradab. Kerja akal di sini membuahkan ilmu pengetahuan sekaligus peroleh hikmah yang mengantar pemiliknya mengamalkan apa yang diketahui.
Akal merupakan potensi besar intern di dalam diri manusia. Namun, akal dapat berperan setelah dia mengenal realitas kehidupan dalam rangka memahami isi kandungannya. Maka salah satu fungsi dari akal yaitu memahami objek-objek dan realitas-realitas berupa empirik dan non-empirik. Menurut Ziauddin Sardar, ilmu pengetahuan sangat penting untuk membangun worldview atau pandangan dunia. Adapun prinsip-prinsip dari Islamisasi yaitu ilmu pengetahuan menitik tekankan pada fondasi epistemologi yang bertumpu pada yang pertama tauhid yang merupakan inti dari ajaran Islam. Lalu yang kedua kesatuan alam. Jadi maksudnya apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada campur tangan dengan tangan manusia atau pihak lain. Lalu yang ketiga kesatuan kebenaran. Maksudnya bahwa sumber dari Islam itu berada di dalam Al-Quran dengan kebenaran substantif, absolut, dan tidak akan bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Lalu yang keempat yaitu kesatuan hidup, peran dan fungsi manusia, yaitu sebagai khalifah dan sebagai hambanya. Lalu yang terakhir kesatuan umat manusia. Maksudnya semua umat manusia dalam segala heterogensinya sama di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kedatangan Islam dengan kemajuan ilmu pengetahuannya untuk semua tatanan sosial secara total. Peran dan fungsi manusia untuk mengetahui ilmu pengetahuan itu sangat penting terkait dengan kemudahan dalam membantu kehidupan dan menjalankan tugasnya di muka bumi. Nah, untuk memperoleh ilmu pengetahuan, maka manusia harus memberdayakan potensi akal yang dimilikinya. Al-Ghazali mendefinisikan akal sebagai berikut. Yang pertama, akal adalah sifat yang membedakan antara hewan dan manusia. Kemudian yang kedua, hakikat akal adalah ilmu pengetahuan yang dapat membedakan baik dan buruk. Yang ketiga, akal adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman dan percobaan observasi. Kemudian yang keempat, akal adalah kekuatan tabiat untuk mengetahui akibat dari segala sesuatu dan mencegah nafsu serta menundukkannya. Dengan ini, bahwa jelas Islam menempatkan akal pada posisi sangat penting pada diri manusia. Sejarah pemikiran ekonomi dalam Islam. 1. Pengertian sejarah pemikiran ekonomi Islam. Monzerkap menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah subset dari agama, sehingga ekonomi Islam dapat dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari paradigma Islam yang sumbernya merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan menurut Hasanuzaman bahwa ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari ajaran agama yang bersumber pada syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material sehingga terciptanya kepuasan manusia dan memungkinkan mereka untuk melaksanakan perintah Allah dan masyarakat. Jadi ekonomi Islam adalah bagian dari aktivitas manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada yang berpedoman pada syariat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. 2. Ruang lingkup pembahasan sejarah pemikiran ekonomi Islam. Dikutip dari pendapat Muhammad Najatullah Siddiqi, literatur ekonomi Islam dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama, filsafat ekonomi Islam. Yang kedua, sistem ekonomi Islam yang mencakup studi komparatif. Yang ketiga, kritik Islam terhadap sistem ekonomi kontemporer. Yang keempat, analisis ekonomi menurut kerangka Islam. Dan yang kelima, sejarah pemikiran ekonomi Islam. 3. Periodisasi pemikiran ekonomi Islam. Secara umum, perkembangan fikih Islam dimulai sejak masa Rasulullah, masa Khulafa' ar-Rasyidah, masa awal pertumbuhan fikih, masa keemasan, masa takrij, dan tarjih dalam mazhab fikih, dan masa kemunduran. Pada abad ke-20, pemikiran ekonomi Islam bangkit kembali. Hingga saat ini, para ilmuwan ekonomi Islam membagi mazhab alur pemikiran Islam kontemporer dalam 3 mazhab, yaitu mazhab Baqir ar-Ashadar, mazhab mainstream, dan mazhab alternatif kritis. 4.
Pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa ini, segala jenis perekonomian dan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dihapuskan, seperti jual beli yang tidak jelas dan goror, jual beli ribawi, hutang piutang ribawi, dan sebagainya. 5. Pemikiran ekonomi Islam pada masa pembangunan fikih awal. Karakteristik pemikiran ekonomi Islam pada masa pembangunan fikih iktishad ini lebih kepada maslahah dan mafsadat, bersifat normatif, berwawasan positif, dan pembahasannya lebih condong kepada mikroekonomi. 6. Pemikiran ekonomi Islam masa formalitas kebijakan publik. Pemikiran ekonomi Islam pada fase formalitas kebijakan publik ini ditandai dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang sudah diformalkan dan disusun dalam suatu kitab khusus. Periode ini terjadi pada masa Amawiyah akhir. Karakter pemikiran ekonomi Islam pada masa ini yaitu maslahah dan mafsadat. Tokohnya yaitu Abu Yusuf dan As-Sabiani. 7. Pemikiran ekonomi Islam pada masa pemapanan ekonomi. Al-Mawardi menetapkan pembahasan ekonomi dan keuangan negara secara khusus, yaitu membahas tentang harta, sedekah, harta fa'i dan ganimah, serta harta jizyah dan kharaj. Al-Mawardi menegaskan bahwa negara wajib mengatur dan membiayai pembelanjaan yang dibutuhkan oleh layanan publik. 8. Pemikiran ekonomi Islam masa kontemporer. Para pemikir Muslim kontemporer di bidang ekonomi dikelompokkan dalam 3 kategori. Yang pertama, pakar bidang fikih dan hukum Islam. Yang kedua, kelompok modernis yang lebih berani dalam memberikan interpretasi terhadap ajaran Islam. Yang ketiga, para praktisi dan ekonomi Muslim yang berlatar belakang pendidikan Barat. Abdul Manan, Najatullah Siddiqi, dan Monzer Kab, yaitu mengarah pada neoklasik dalam membangun sistem ekonominya. Sedangkan Taqiyuddin An-Nabhani membangun sistem ekonominya pada 3 kerangka dasar paling urgent dalam perekonomian, yaitu persoalan kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, dan distribusi kekayaan di tengah masyarakat.